Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Melana Putri dari kelas 12 ATKP 2 nomor absen 23 akan mempresentasikan tentang aplikasi dana kas kecil. Sebelumnya, pengertian kas kecil adalah sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Kas kecil digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran pimpinan yang jumlahnya relatif kecil seperti dana entertain klien untuk rekan kerja pimpinan, dana konsumsi untuk kepentingan rapat, dan lain sebagainya. Maka dari itu, dalam jumlah pengelolaan kas kecil diperlukan aplikasi untuk mengoperasikannya, seperti berikut ini. Pertama, ada Krizen Cashback. Pengertian Krizen. Software Krizen merupakan software database yang membantu di dalam mempersiapkan formulir-formulir pajak. Dengan menggunakan software ini, persiapan pelaporan pajak menjadi praktis dan efisien, tanpa perlu dipusingkan oleh masalah-masalah seperti salah hitung, salah ketik, ataupun kesalahan kecil lainnya. Banyak laporan internal yang disediakan untuk membantu Anda menganalisa data yang telah diinput. Untuk membantu melakukan pekerjaan seminimal mungkin, software Krizen dapat dimodifikasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, seperti setting printout pada belangko SSP atau faktur pajak, impor data penjualan untuk pembuatan faktur pajak secara otomatis, impor data faktur pajak keluaran maupun masukan dari file Excel, impor data PPh untuk pembuatan bukti. Kelebihan dari Krizen adalah: 1. Cepat dan akurat. Yang kedua, praktis. Yang ketiga, review setiap saat. Yaitu software Krizen memungkinkan untuk mereview dan menampilkan kembali berkas-berkas pajak yang lama, harus mencari arsip fisik berkas, dan memudahkan kita dalam menemukan arsip-arsip yang penting. Yang keempat, ada up to date. Semua formulir perpajakan yang tersedia dalam aplikasi merupakan formulir terbaru yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan terakhir, sehingga formulirnya selalu up to date. Yang kelima, pembuatan kerja lebih efektif, efisien, dan hemat waktu. Software Krizen dapat membuat kerja lebih efektif, efisien, dan hemat waktu, khususnya dalam perpajakan. Kekurangan Krizen adalah: 1. Cara untuk mengembangkan OSS masih tidak diketahui. Yang kedua, model bisnis yang tidak mengikuti pola bisnis dalam software proprietary. Yang ketiga, kepemilikan yang tidak jelas sehingga cenderung berlawanan dengan pola IPR yang juga sedang digalakkan oleh pemerintah dalam penelitian yang didanai selama ini. Yang keempat, tidak adanya dukungan komersial. Yang kelima, terlalu banyak variasi dari OSS 6 sehingga sulit untuk mengembangkan secara sempurna dan diterima oleh masyarakat. Yang keenam, usabilitas yang masih kurang baik. Yang ketujuh, terbatasnya sumber daya manusia aplikasi dan komitmen terhadap OSS. Yang kedua yaitu MBOP Accounting. Pengertian MBOP Accounting merupakan software akuntansi buatan Australia. Software ini banyak sekali digunakan di Indonesia, bahkan telah menjadi materi wajib bagi siswa SMK.
atau mahasiswa perguruan tinggi akuntansi sebagai lembaga khususnya untuk materi komputer akuntansi. MYOB merupakan salah satu paket software akuntansi umum yang cukup populer di Indonesia. Paket software akuntansi umum berguna untuk merekam seluruh transaksi bisnis dan menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Software akuntansi yang umum ini biasa dipakai oleh perusahaan dengan skala kecil sampai menengah. Terdapat 3 variasi MYOB yang beredar di Indonesia, yaitu 1. MYOB Basic, 2. MYOB Accounting, 3. MYOB Primer. Perbedaan. Secara singkat, perbedaan mendasar yang sangat penting harus diketahui pada pengguna MYOB Accounting dengan MYOB Primer, yaitu MYOB Accounting merupakan single user atau hanya dapat digunakan oleh satu user. Kedua, merupakan single currency, hanya dapat menggunakan satu mata uang. MYOB Primer merupakan multi-user, yaitu banyak pengguna lebih dari satu user, maksimal yaitu 25 user. Yang kedua, multi-currency, lebih dari satu mata uang. GunuCash adalah aplikasi akuntansi keuangan untuk usaha berskala kecil. Software ini dilisensikan gratis di bawah GNU GPL dan tersedia untuk GNU atau Linux, BSD, Solaris, Mac OS X, dan Microsoft Windows. GNUK sendiri didirikan oleh tim pengembangan GNUK dan dirilis pada tahun 1998. Keunggulan dari GNUK sendiri adalah mudah digunakan dan fleksibel, memungkinkan untuk melacak rekening bank, saham, pendapatan dan beban, cepat dan inovatif untuk digunakan sebagai checkbook register. Yang keempat, aplikasi Case System. Case System Indonesia adalah program operasional dan akuntansi yang didesain khusus untuk kondisi Indonesia. Adalah data cukup diisi untuk satu kali saja di bagian operasional. Faktur dicetak dari komputer dan diproses pembukaan selanjutnya secara otomatis dikerjakan oleh komputer. Manager X. Manager X adalah aplikasi manajer keuangan pribadi terlengkap yang dapat mendata pemasukan, pengeluaran, penjumlahan uang di rekening bank, aset, dan saham dengan menggunakan pendapatan pengeluaran. Money Manager X adalah aplikasi keuangan yang dapat mendata penerimaan, anggaran, pengeluaran, jumlah uang di rekening bank, aset, saham dengan perhitungan pendapatan dan pengeluaran. Money Manager X dirilis pada tahun 2014. Keunggulan dari Money Manager X adalah menyajikan daftar keuangan di layar sehingga bisa memperkenalkan perkembangan dan penyusutan, dapat menerapkan anggaran dan mengontrol anggaran. Yang keenam adalah aplikasi Uncle Bill.
Mungkin bisa dalam menu aplikasi keuangan yang mudah dioperasikan oleh pemula. Karena program ini memiliki berbagai macam petunjuk penggunaannya. Yang ketujuh ada aplikasi Account F4 Standard. Merupakan program aplikasi keuangan yang di dalamnya terdapat berbagai macam fitur seperti akun payable, receivable, inventory, dan general ledger. Yang kedelapan ada aplikasi Accept merupakan aplikasi keuangan yang fungsinya untuk pengelolaan keuangan baik pada perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Program ini dapat dioperasikan dengan database. Kelebihan dari program ini yaitu dapat memberikan fungsionalitas kerja yang lebih baik. Yang kesembilan ada aplikasi Real Steam Budget, merupakan program aplikasi keuangan dengan banyak fitur sehingga dapat dengan mudah memantau seluruh transaksi keuangan perusahaan. Kelebihan dari aplikasi ini dapat menyusun grafis pengeluaran dan pendapatan serta juga sisa saldo. Pengoperasian program. Cara untuk membuka dan mengakhiri aplikasi: yang pertama, mengaktifkan program. Yang kedua, membuat data akuntansi baru. Yang ketiga, memasukkan saldo awal pada aplikasi pada kas kecil. Yang keempat, memasukkan pembelian tunai dengan kas kecil. Yang kelima, rekonsiliasi rekening per Pitikas. Yang keenam, penggantian pada Pitikas. Yang ketujuh, mengakhiri program. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.